Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Bukenadeh yang ke-29. Apa itu vlog Bukenadeh? Yaitu keberjalanan online shop saya. Saya sudah inisiasi 29 pekan ke belakang. Hampir setengah tahun. Setengah tahun lebih. Iya, setengah tahun lebih. Saya jualan mukena. Dan ini itu sampai ujungnya saya fokusnya jualan sejadah. Mukenanya tetap jalan, tapi ternyata alhamdulillah yang ngebuat turning point-nya adalah sejadah. Karena saya bisa bisa tahu ya, alhamdulillah saya bisa ngedetect like produk lagi tren apa, oke cobain, hup, pum, ternyata dalam 2 minggu saya BEP. Yang mau tahu ceritanya, saran saya napaktilas dulu ke vlog sebelumnya. Ini sudah vlog ke-29, mungkin teman-teman akan roaming. Gimana cara ngedetect produk tren tersebut? Cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada tools gimana cara kita ngedetect produk yang lagi tren di Shopee. Dan kalau produk lagi tren, percaya sama saya, ngiklan itu nggak usah heboh, nggak usah macem-macem, nggak usah jago, serius, biasa aja. Atau ya simple aja gitu, nggak harus analisis apa, nggak perlu. Kalau produk lagi tren tuh seperti itu. Oke, kita mulai vlognya. Ini vlog ke-29, mungkin ada ke-29. Saya mau update jurnal dulu. Jujur saya lagi males update, jadi saya kasih lihat aja ya. Saya lagi males rekonsil. Ini per tanggal 22 ini saya minus 6,6 di jurnalnya. Minus 6,6 juta karena saya belum narik nih. Udah berapa hari ya belum narik ya? Dari 17 udah hampir seminggu. Enggak 3 harian kayaknya. 3 harian belum narik uang. Terus ada bayar hutang ke supplier. Hingga saya 6,6 juta. Terus kita lihat toko-toko saya yang ini. Ups. Yang ini saldonya ada 120 ribuan, penghasilan sayanya kita lihat ada 238-an. Yang ini tadi 200 ribu ya, 500 ribu lah katakanlah. Ini 300 ribuan, penghasilan sayanya ada 100 ribu, berarti ya sejuta lah, kurang lebih sejuta yang mungkin bakal masuk, mungkin belum tentu masuk, itu belum dihitung COD ya. Ini ada 3,7, penghasilannya ada berapa, kita lihat. Ada 1,7. Ini tuh angka ini ya. Angka ini teman-teman belum yang termasuk COD ya. Belum termasuk COD. Terus yang ini 76 ribu saldonya ya. Terus 308. Yang ini ada 1,2. Terus berapa nih yang lagi dikirimnya, ada 4 juta. Ini nol nih, toko mati suri ketika sejadahnya saya oh ini udah nggak bener nih jualan sejadah karena susah. Ini saya stop iklan sejadahnya. Nah, susah. Terus yang ini, mana yang ini? Ada 1,5, penghasilan sayanya ada berapa nih? Ada 1,9. Ya kalau di total-total sekitar 10 atau 12 jutaan ya. Tadi dua ya 15 juta mungkin ada lah, 15 juta mungkin ada. Eh belum saya masukin di sini, berarti kalau saya masukin semua mungkin plus 9 juta. Terus saya masih ada hutang ke supplier sekitar 4 jutaan lah. Jadi ya alhamdulillah sudah balik modal sih. Tapi aslinya nggak balik modal karena ini saya belum hitung gaji. Ini saya cuman iklan, operation, kayak apa bayar big seller yang basicnya, terus eh, udah ya iklan HPP. Saya belum hitung gaji. Saya kan ada admin di sini. Admin balas chat kan ada gajinya. Itu nebeng, itu saya nebeng ke pembukuan yang lain alias bukan dibebankan ke Mukena ini. Terus saya ngelola ini tuh harusnya saya kan digaji juga. Tapi ternyata bukan ternyata, tapi saya memutuskan di Mukena ini saya tidak digaji. Jadi sebenarnya minus, sebetulnya masih minus. Tapi kalau cash flow-nya plus sekitar ya 3 4 juta lah per hari ini. Dan belum lagi yang saya gemes tuh, yang saya gemes ya. eh mana nih mana? Yang saya gemes, ini pesanan dikirim, oke, cuma 44 ya, biar yang big seller yang ini, tapi lihat nih. Ini dari tanggal berapa? Dari tanggal 27 Februari. Jadi saya sudah apa ya? Sudah paham, kok sudah paham. Pelajaran penting dari vlog Mukena Aida ini, kalau teman-teman mau jualan mukena, jualan sejadah itu peaknya tuh cuman seminggu seminggu pas di minggu pertama puasa. Jadi orang-orang tuh pada beli untuk tarawehan, sepertinya gitu. Satu untuk tarawehan, kedua untuk peremajaan sejadah di masjid, khususnya sejadah imam. Kalau yang sejadah satuan ya, sejadah imam. Karena kan sejadah imam harus bagus dong. Jadi banyak berlomba-lomba mungkin untuk wakaf sejadah imam. Jadi intinya belinya untuk di awal puasa. Ini tanggal 27 Februari orderannya. Ini masih belum cair, masih dikirim. Nominalnya 112 ribu. Ini nominalnya 344 ribu. COD lagi. Aduh.
Ini kemungkinan besar orangnya nggak, kalaupun nyampe nggak akan bayar. Karena apa? Karena mungkin dia belinya untuk kebutuhan awal puasa. Sekarang udah video ini dibuat nih tanggal 24 Maret menjelang seminggu sebelum Lebaran. Ah, ini 344.000, 110.000. Saya nggak yakin ini bakal cair. 110.000, 120.000. Waduh, padahal ini sih sudah lunas nih, lunas, 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 lunas. Ini yang saya bikin gemes. Ada lagi yang Labubu mana ya? Ah, ini Labubu. Labubu masih masih pengiriman ke Aceh dari tanggal 6 Maret, 20 harian yang lalu. Ini saya nggak, untung ini agak untung ini prepaid. Dia prepaid tapi ya meskipun prepaid kalau udah selama ini ada kemungkinan balik lagi ke kita sih, ada kemungkinan ya. Dan jadinya RTS gara-gara kurirnya nggak nemu orangnya. Ah, ini yang saya bikin gemes. Nah, terus kok jadi nggak nyambung ya? Yang intinya adalah eh uangnya ya tadi plus sekian dan kemungkinan nggak akan cair semua. Ada yang kemungkinan sih barangnya entah hilang atau entah jadi begitulah. Terus rencana saya awalnya ya si saldo-saldo ini nih mana tadi? Saldo ini ada berapa? 3,7. Terus yang ini berapa? Yang ini ada 1,5. Rencana saya mau money laundry, tanda kutip money laundry. Saya nggak mau narik itu ke rekening tadinya rencana saya ya, tapi belum tahu juga. Saya rencananya mau beli emas, emas via Shopee. Jadinya uangnya nggak nangkring ke saya, tapi langsung bentuknya emas. Emas harganya sekarang berapa ya? 1 juta ya? 1 juta per gram. Ya lumayan lah, tiap toko 1 juta, 1 juta, 1 juta, uangnya nggak nangkring ke saya. Tapi saya udah lama nggak belanja pakai saldo Shopee, bisa nggak ya teman-teman? Kalau ada yang pernah belanja pakai saldo penjual, tolong komen di bawah. Saya udah lama nggak beli pakai saldo penjual. Dulu sih bisa, sekarang nggak tahu. Jadi kalau ternyata memang bisa, kemungkinan sih saya, kemungkinan kecil, kemungkinan kecil saya nggak akan cairin itu, tapi dibeliin ke emas. Ya itulah, ini share aja. Ini niat saya aja. Terus yang mau saya share lagi di vlog ini adalah saya overstock. Kok dropship overstock? Jadi si mukena ini saya full dropship ya. Jadi mukenanya full dropship, sejadah full dropship, terus mukena anak juga full dropship. Dan khusus yang sejadah saya overstock karena saya kepedean. Nah, kok bisa overstock? Jadi gini, eh khusus yang sejadah ya, khusus yang sejadah ini karena saya belajar ke mukena, saya udah nge-push produk mukena, udah ya bakar uang iklan, terus pas lagi ini lagi mau panen, suppliernya habis. Saya nggak mau kejadian itu. Jadinya si supplier sejadah ini saya deposit uang. Saya deposit, bukan deposit uang, sorry, deposit uang ya, dan plus saya kasih forecast. Saya kasih forecast dalam sampai sampai mau lebaran itu terjual berapa. Kalau nggak salah saya waktu itu sih ngitung sekitar 800-an. 800-an pieces. Dan per hari ini si supplier ngasih hitungan ini nih, busa. Jadi bahan baku utama sejadah itu busa sama kainnya ya. Dan yang paling susah itu busanya. Jadi busanya ini distokin banyak, sekitar sisa 120, 210, sekitar 200 pieces ya. Berarti kalau dikali 50.000 sekitar 10 juta. Si supplier sudah ngemodal 10 juta. 10 juta demi saya, demi hitungan saya yang ternyata salah. Jadi saya forecast 800-an, aktualnya berarti ya kalau itu sisa 200 ya 600. 600-an saya terjual. 600-an, 600-an, iya ya, 600-an dikali karena harganya itu sekitar 100.000 ya, 60 jutaan. Iya betul. Ya 600-an lah saya terjual kurang lebih. Jadi ternyata ini fail. Saya udah forecast ternyata meleset sekitar 200-an pieces dan per hari ini saya nggak ada niatan untuk nge-push lagi si sejadah karena memang trennya sudah habis. Produk yang trennya sudah habis tuh capek, capek iklannya capek asli. Ini jadi resiko saya, resikonya produk tren. Jadi kalau teman-teman mau jualan produk tren, masalahnya tuh sebenarnya inventory atau gudang. Makanya kalau dropship main produk tren enak, tapi nyari supply-nya nggak gampang. Tapi kalau nyetok sendiri, oh itu resikonya berat. Misalkan teman-teman ya yang fantastis Labubu ya. Labubu ya, tahun lalu Labubu misalkan teman-teman Labubu lagi tren naik kayak gini. Teman-teman mainnya nyetok nggak dropship. Teman-teman nggak exit alias nggak clearance ketika ketika dia turun gini. Jadi teman-teman masih nyetok aja sampai sini karena kan dinyetok sama diproduksi ya atau pengadaan sama penjualan kan ada delay. Ya setidaknya
7 hari delay ya. Sedangkan demand kan langsung instan, kalau lagi turun turun aja. Nah, kalau teman-teman udah order PO di sini tiba-tiba ini turun, artinya barang yang belum inbound atau barang yang belum datang itu bisa jadi overstock dan susah ngejualnya. Terpaksa ngobrol. Ngobrol syukur-syukur kalau sedikit bisa keobral. Kalau ternyata banyak, wah ketika trennya lagi turun jadinya rugi atau bisa dibilang untung di barang padahal barangnya nggak bisa dijual. Nah, itu kelemahan main produk tren. Makanya kalau kalau saya sih memang saya sekarang lagi fokus ke jualan produk tren. Produk tren lagi lebaran, nanti nanti insya Allah back to school, nanti insya Allah Agustusan. Tapi saya rencananya full dropship untuk meminimalisir resiko rugi barang tadi, rugi inventory tadi. Cuman ya si sejadah ini saya fail karena ya itulah saya juga lagi menimang apa ya, lagi iterasi. Ini saya ngasih forecastnya salah, terus yang satu lagi tanpa ngasih forecast ternyata stoknya habis. Ya begitulah. Saya baru setahun ke belakang sih fokus dropship dan banyak banget pengalaman. Ya saya share di vlog ini mudah-mudahan teman-teman ada gambaran. Saya yakin teman-teman nggak akan bisa meresapi betul, tapi at least teman-teman ada gambaran kalau dropship itu plusnya ini, minusnya ini, plusnya ini, minusnya ini. Ya, qadarullah. Oh, lalu gimana deal saya sama si supplier ini? Si supplier yang tadi ini ya. Jadi ini kan value-nya sekitar ada 10 juta ya. Kemungkinan sih komunikasi terakhir saya akan bayarin itu setengahnya. Jadi 50%-nya saya bayarin. Jadi ibarat kata saya udah beli deposit gitu. Jadi produk sejarahnya akan tetap saya jual dan saya menduga, saya belum riset lebih jauh. Saya menduga nanti menjelang Idul Adha juga akan naik. Mudah-mudahan ya si 200 pieces ini ya kejual juga. Jadi masalah waktu aja mudah-mudahan. Atau ya tahun depan. Atau ya sejelek-jeleknya 200 pieces itu saya beli aja si busanya tapi untuk tahun depan. Jadi cash flow saya ya minus lagi. Mungkin minus 5 juta. Ya, begitulah. Ah, itu aja teman-teman video ini. Mudah-mudahan ada insight-nya. Ini memang saya share ya keberjalanannya ya. Namanya juga reality show. Realnya seperti tadi. Saya juga nggak bisa menyajikan hal yang dramatis. Memang realnya seperti itu. Ya namanya juga reality show. Itu aja teman-teman, silahkan ambil yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya jangan diikuti. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Insya Allah vlog ini mungkin akan saya stop sampai H plus 1 minggu lebaran kayaknya. Sampai semua cair deh, sampai semua cair. Dan teman-teman yang mau beli kaos, nah tolong support saya dengan beli kaos ini, cek iklan yang di bawah. Ini tulisannya MBGR, yaitu komunitas yang saya inisiasi tiap Jumat kita Zoom. Teman-teman silahkan cek aja di generosaki.com, sudah ada Telegram grupnya, insya Allah tiap Jumat saya share link Zoom-nya. Dan kalau mau support komunitas tersebut, nah bisa check out kaos ini. Oke, jadinya saya semangat dan itu kan Zoom-nya pakai Zoom Premium ya. Jadi untuk ngebayarin Zoom-nya. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.